Fenomena suami takut istri bukan sebuah hal baru dalam kehidupan berumah tangga. Dengan berbagai alasan, biasanya para suami memilih mengalah sehingga istri terlihat lebih mendominasi. Tidak heran jika istri dengan tipe ini akan mudah meluapkan amarah di hadapan suaminya. Tidak jarang hal ini membuat suami sedih karena merasa tersakiti hatinya atas perilaku istrinya tersebut. Sebagai istri, Anda harusnya lebih hati-hati dalam hal ini, terlebih jika suami adalah orang yang soleh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, selain mendapat dosa karena durhaka terhadap suami, Anda juga akan mendapat ancaman dari para bidadari di surga. Ancaman para bidadari ini pastinya membuat istri berpikir ulang ketika akan menyakiti hati suaminya. Seperti apa ancaman tersebut? Berikut ulasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran bagaimana indahnya kehidupan di dalam surga serta berbagai kenikmatan yang akan didapatkan ketika kita berada di dalamnya. Kenikmatan surga tersebut diantaranya dihiasi dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, berbagai macam buah-buahan kesukaan manusia, kebun yang indah, istana megah yang terbuat dari emas dan mutiara, tempat tidur, permadani, dan bantal dari emas dan permata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang bidadari cantik yang dipersiapkan menjadi istri para kaum Adam yang berada di surga. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kecantikan bidadari surga ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh, tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberadaan bidadari surga juga dijelaskan dalam As-Saffat ayat 40-49. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam surga-surga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang yang meminumnya. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak memabukkan. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur atau burung unta yang tersimpan dengan baik. Quran Surat As-Saffat ayat 40-49. Sebelum kiamat, para bidadari surga menunggu suaminya dari kalangan pria di dunia yang melakukan kebajikan dan amal soleh. Semasa menunggu ini, para bidadari surga akan mendoakan calon suaminya. Dari Ikrimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya para bidadari itu jumlahnya lebih banyak dari kalian atau kaum wanita. Mereka berdoa untuk suami mereka, 'Ya Allah, bantulah dia dalam menegakkan agamamu, dan terimalah ia untuk selalu taat padamu, dan sampaikanlah ia pada kami dengan kekuatanmu, wahai zat yang menyayangi orang yang berkasih sayang.'" Selain berdoa untuk suaminya, para bidadari surga juga mendoakan istri yang ada di dunia dari calon suaminya di surga ini. Namun doa tersebut diperuntukkan bagi para istri yang menyakiti hati para suaminya yang taat beribadah kepada Allah. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, 'Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami.'" Hadis riwayat Tirmizi nomor 1174 dan Ibnu Majah nomor 2014. Al-Hafiz Abu Thohir menyatakan bahwa sanad hadis ini hasan.
Hadis ini menjadi nasihat bagi para wanita bahwa hendaklah menjaga hubungan yang baik kepada suami. Untuk itu, janganlah sesekali melukai dan menyakiti hati suami, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengabulkan doa para bidadari surga ini. Wallahu alam bishawab. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.